Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Setiawan dari Universitas Primagelaha, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS semester mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Abdul Wahid, SE, MM, CPM. Di mana itu tugas presentasi hasil dari resum mata pelajaran yang telah dipelajari dari UTS sampai sebelum UAS. Kerja tim dalam organisasi. Definisi tim kerja kelompok orang yang Definisi tim. Kelompok orang yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Jenis tim, tim fungsional, tim proyek, tim mandiri, tim virtual. Karakteristik tim. Yang jelas, peran yang terdefinisi, komunikasi yang efektif, kepercayaan, dukungan, dan akuntabilitas. Proses tim: forming, storming, norming, formanning, dan adjourning. Mengenai konflik tim. Konflik mendengarkan semua pihak, mencari solusi bersama, dan mengevaluasi hasilnya. Keuntungan dan kerugian tim. Keuntungan meliputi meningkatkan kreativitas, produktivitas, dan kepuasan kerja. Sedangkan kerugian meliputi konflik, kepuasan yang lambat, dan biaya yang lebih tinggi. Komitmen organisasi. Pengertian: kesediaan individu untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi. Bentuk-bentuk afektif, normatif, dan kontinuitif. Ciri-ciri konsisten berkelanjutan dalam terkait dengan tujuan organisasi. Aspek-aspek kepuasan kerja, kepercayaan pada manajemen, dan ketertiban dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik individu, karakteristik organisasi, dan faktor situasional. Pengendalian. Definisi proses: memastikan bahwa aktivitas organisasi sesuai dengan rencana dan tujuan. Asas-asas perencanaan, perorganisasian, dan pengarahan dan pengawasan. Jenis-jenis pengendalian: pengendalian proaktif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Pengertian komitmen organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen dapat diartikan sebagai karakteristik untuk melakukan sesuatu. Komitmen dapat dibuktikan dengan adanya keberpihakan atau kecanduan karena merasa memiliki ikatan terhadap sesuatu, baik itu hubungan, pekerjaan, amanah, kegiatan, dan lain sebagainya. Komitmen menggambarkan makna tanggung jawab. Dalam komitmen, seorang dapat mengukur besarnya konsisten dan tanggung jawab, entah dalam kondisi yang mudah atau sulit, senang atau susah, maupun ringan ataupun berat. Tanpa komitmen tidak akan konsisten, senang ataupun susah. Tanpa komitmen tidak akan konsisten. Organisasi yang baik terdiri orang-orang yang berkomitmen tinggi. Semakin tinggi nilai komitmen dari setiap individu, semakin baik pula pencapaian organisasi tersebut. Orang-orang yang berkomitmen selalu memberikan yang terbaik untuk apa yang ia komitmenkan. Komitmen dalam organisasi bisa diartikan sebagai sikap atau perilaku yang ditampilkan seseorang terhadap organisasi dengan membuktikan loyalitas untuk mencapai visi dan misi dan tujuan organisasi. Loyalitas tersebut berbentuk karena adanya capaian atau satu sama lain, kedekatan emosi, dan keselarasan harapan antara anggota dalam organisasi. Oleh karena itu, seorang anggota memiliki keinginan yang kuat agar tetap menjadi bagian penting organisasi. Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi adalah: satu, organisasi dengan organisasi lain. Perbedaan faktor tersebut karena faktor-faktor penyebab. Kali ini akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen dalam organisasi. Yang pertama, karakteristik individu. Karakteristik yang dimaksud ini terbagi menjadi dua macam, yakni
Karakteristik individu. Karakteristik yang dimaksud ini terbagi menjadi dua macam, yakni karakteristik demografi dan karakteristik demosional. Karakteristik demografi meliputi usia, general, status pernikahan, tingkat pendidikan, etis, dan lainnya. Seorang bekerja di organisasi, sedangkan karakteristik demosional meliputi kepribadian dan nilai yang dijaga oleh anggota organisasi. 2. Karakteristik organisasi. Karakteristik organisasi menjadi faktor penting yang mempengaruhi komitmen dalam organisasi. Hal-hal yang termasuk di dalam karakteristik organisasi adalah visi, misi, tujuan, struktur organisasi, desain kebijakan, dan karakter-karakter ini membentuk orang-orang di dalamnya sehingga mempengaruhi bagaimana komitmen mereka terhadap organisasi mereka. Yang ketiga, pengalaman organisasi. Selain karakteristik organisasi, pengalaman organisasi menjalankan aktivitasnya juga berpengaruh terhadap komitmen dalam organisasi. Organisasi yang matang, pengalaman dalam menjalankan kebijakan lebih mudah untuk mencipta atmosfer yang kondusif. Hal akan mempengaruhi kualitas komitmen organisasi menjadi lebih baik. Manfaat komitmen organisasi. Adanya komitmen organisasi yang kuat tentu bermanfaat bagi banyak pihak, baik anggota organisasi maupun organisasi yang menaungi organisasi masing-masing mendapat manfaat. Di antara manfaat didapatkan adalah yang pertama, anggota organisasi akan bekerja secara totalitas. Yang kedua, inisiatif anggota organisasi untuk kemajuan organisasi tinggi sehingga akan melahirkan banyak inovasi. Yang ketiga, lingkungan kerja yang dinamis menjadikan suasana tidak monoton atau membosankan. Yang keempat, tingkat solidaritas tinggi baik antara anggota maupun antar departemen sehingga tercipta atmosfer yang saling bahu-membahu. Yang kelima, anggota merasakan kenyamanan sehingga mereka merasakan bahagia. Yang keenam, anggota organisasi bersedia melakukan yang terbaik, baik ketika sumber motivasi tidak ada. Yang ketujuh, organisasi menjadi tempat yang merindukan. Yang kedelapan, organisasi berkembang cepat karena orang-orang yang ada di dalamnya bahagia dan bertanggung jawab. Cara membangun komitmen organisasi. Setelah memahami definisi, faktor, dimensi, dan indikator komitmen organisasi, kurang lengkap jika tidak membicarakan cara untuk membangun komitmen. Beberapa langkah ini merupakan rekomendasi yang direkomendasikan oleh Gary Deschler, seorang ahli dalam human resources management. Yang pertama, make it charismatic. Yang paling mendasar dalam organisasi adalah visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai. Anda yang sedang memimpin sebuah organisasi, penting bagi Anda untuk menjadikan pedoman-pedoman dasar organisasi sebagai sesuatu yang sakral, karismatik, dan bernilai tinggi. Pijakan dasar organisasi tersebut harus mendapatkan rasa hormat dari para anggotanya. Yang kedua, build the tradition. Nilai-nilai yang positif di dalam organisasi hendaknya dijaga dan dibudayakan sehingga menjadi kebijakan yang patut untuk dicontoh generasi berikutnya. Kebijakan tersebut akan melahirkan tradisi yang positif pula. Tradisi yang positif di dalam organisasi akan melahirkan orang-orang dan karakteristik hebat yang semua itu akan mengguntangkan organisasi. Have comprehensive good produce. Keluhan atau komplain terhadap produk atau pelayanan organisasi mungkin saja terjadi baik dari pihak internal ataupun eksternal. Mempersiapkan langkah yang tepat dalam menangani keluhan dapat menumbuhkan komitmen berorganisasi dalam organisasi mempunyai panduan yang jelas. Yang keempat, create
a sense of continuity. Menciptakan rasa memiliki di dalam organisasi sangat penting. Agar komitmen organisasi terbentuk, Anda perlu melakukan hal-hal yang unik, efektif, efisien, dan mungkin perlu sedikit out of the book untuk membentuk rasa kebersamaan, kerjasama, rasa memiliki, berbagi, dan lainnya. Sedangkan semua itu penting agar pekerjaan di dalam organisasi tidak hanya sebagai formalitas atau tugas belaka. Pemimpin yang baik tidak hanya menggunakan otoritasnya. Di dalam pemimpin, ia akan menggunakan otoritasnya sebagai pemimpin untuk melindungi anggotanya. Di dalam pemimpin, ia akan lebih banyak menggunakan karismasnya ketimbang menggunakan skill atau otoritasnya. Pemimpin atau manajer dengan seni leadership seperti ini akan disukai oleh banyak anggota. Akibatnya, anggota organisasi merasa nyaman dan siap memberikan segalanya untuk organisasi. Jika sudah mencapai titik tersebut, terbentuknya komitmen di dalam organisasi tersebut hanya soal waktu. Proses dan cara pengendalian: mengukur kinerja kerja, membandingkan kinerja kerja dengan standar, dan mengambil tindakan korektif. Sifat dan waktu: pengendalian berkelanjutan dan dilakukan sepanjang waktu. Alat-alat pengendalian: anggaran, laporan keuangan, audit, dan pengawasan langsung. Sifat dan waktu: pengendalian berkelanjutan dan dilakukan sepanjang waktu. Alat-alat pengendalian: anggaran, laporan keuangan, audit, dan pengawasan langsung. Mengelola konflik: pengertian dasar. Ketidaksepakatan antara dua atau lebih individu atau kelompok. Tipe dan sumber konflik: konflik tugas, konflik hubungan, dan konflik personal. Sumber konflik meliputi perbedaan tujuan, nilai dan kepentingan. Strategi utama mengelola konflik: menghindari dan dominasi. Konflik dalam organisasi dapat terjadi antara individu dan kelompok. Definisi proses mengukur dalam mengevaluasi kinerja kerja atau program untuk memperbaiki kinerja kerja di masa depan. Fungsi dan tujuan evaluasi: memberikan umpan baik, meningkatkan kinerja kerja, dan memperbaiki program. Model dan pendekatan evaluasi: model input-input, outcome, pendekatan formatif, dan sumatif. Evaluasi kinerja kerja: mengukur kinerja kerja individu atau kelompok dalam mencapai tujuan. Evaluasi program: mengukur aktivitas program dalam mencapai tujuan. Evaluasi meta: mengukur efektif evaluasi itu sendiri. Teknologi informasi: tipe-tipe sistem informasi: sistem transaksi, sistem pendukung keputusan, sistem efektif, dan sistem kolaboratif. Pemanfaatan teknologi: informasi secara strategis meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan daya saing organisasi. Implikasi manajemen dan teknologi informasi: perubahan dalam struktur organisasi, perubahan dalam proses bisnis, dan perubahan dalam budaya organisasi. Penjelasan: materi yang disajikan terdiri dari 6 topik, yaitu kerja tim dalam organisasi, komitmen organisasi, pengendalian, pengelola konflik, evaluasi, dan teknologi informasi. Kerja tim dalam organisasi membahas tentang definisi tim kerja, jenis tim, karakteristik, dan tim proses. Mengenai konflik tim, keuntungan dan kerugian tim. Konflik organisasi membahas tentang pengertian, bentuk-bentuk, ciri-ciri, dan aspek-aspek komitmen organisasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi. Pengendalian membahas tentang definisi asas-asas dan jenis pengendalian, proses dan cara pengendalian, sifat dan waktu pengendalian, serta alat-alat pengendalian. Mengelola konflik membahas tentang pengertian dasar, tipe, dan sumber konflik, strategi utama mengelola konflik, dan konflik dalam organisasi. Evaluasi membahas tentang definisi fungsi dan tujuan evaluasi, model dan pendekatan evaluasi, evaluasi kinerja kerja, evaluasi program, dan evaluasi. Teknologi informasi membahas tentang tipe-tipe sistem informasi, pemanfaatan teknologi,
pemanfaatan teknologi informasi serta secara strategis. Dan implikasi manajemen dari teknologi informasi.